Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perfect World, Chapter 22. Matahari merah yang luar biasa terbenam di barat, mewarnai seluruh pegunungan dengan lapisan lingkaran cahaya merah cerah. Selama matahari senja, itu tenang dan menguntungkan. Mereka dengan cepat mendekati desa batu, dan daerah ini tidak banyak binatang buas. Menjadi sebuah desa yang terletak di sekitar pegunungan, itu dianggap cukup damai. Kami akhirnya kembali ke rumah. Si kecil akhirnya lega, dan menghela napas panjang. Peng. Namun, tepat pada saat ini, elang sisik hijau mulai berjatuhan, menyebabkan sayapnya mematahkan beberapa pohon yang menjulang tinggi. Itu berangsur-angsur menjadi lelah, dan luka-lukanya terus mengeluarkan darah hitam. Itu tidak bisa lagi berlanjut. Bibi, tunggu sebentar lagi, kita hampir sampai di rumah. Si kecil Si Hao mendorong. Dengan teriakan keras, elang sisik hijau akhirnya kelelahan. Tubuhnya yang besar jatuh, membuat daun-daun beterbangan kemana-mana dengan kacau. Banyak pohon kuno hancur berantakan, mengakibatkan kehancuran banyak pohon besar. Untungnya, itu meluncur ke bawah dan tidak jatuh dari langit. Jika jatuh dari ketinggian seperti itu, patah tulang dan otot yang patah tidak akan terhindarkan. Dengan gemuruh keras, Suani di bawah cakar elang sisik hijau jatuh ke tanah terlebih dahulu dan membelah batu-batu besar di tengah hutan. Setelah itu, tubuh besar elang sisik hijau turun ke bidang vegetasi. Pria kecil yang membawa tanduk merah itu juga jatuh. Untungnya, tubuhnya ringan dan sehat, jadi dia tepat waktu menjatuhkan tanduk berharga sepanjang beberapa meter itu dan tidak melukai tubuhnya sendiri. Bibi, tidak ada hal buruk yang terjadi, kan? Si Hao dengan cepat bangkit dan berlari menuju tempat elang sisik hijau berada. Situasi keturunan burung iblis kuno sangat buruk. Dari lukanya menetes darah sehitam tinta, mengeluarkan bau amis. Seluruh tubuhnya kekurangan kekuatan, dan sulit untuk bangkit kembali. Elang sisik hijau berteriak ke arah langit, suaranya bergema, masuk dan membelah bebatuan. Itu bahkan mengguncang si kecil Si Hao sehingga gendang telinganya mulai sakit, jadi dia harus segera menutup telinganya. Daun-daun di sekitarnya jatuh dengan cara yang tidak teratur. Benar, Bibi, jika kamu terluka, gunakan semua kekuatanmu untuk berteriak. Dengan beberapa teriakan burung, Dapeng, Xiao Qing dan yang lainnya pasti akan mendengarnya dan memimpin kepala suku untuk menyelamatkan kita karena kita sudah cukup dekat dengan desa batu. Si kecil sedang berbicara sambil berlari menuju tanduk merah menyala itu. Dia memotong sepotong daging yang melekat padanya dan mengirimkannya ke paruh elang sisik hijau. Bibi, aku dengar cula badak ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun. Ini adalah tanduk dari keturunan Archaik, dan meskipun itu milik seekor sapi, itu masih memiliki beberapa efek. Dia membantu memasukkannya ke paruh elang sisik hijau dan membantu menutupnya. Baru sekarang, burung ganas ini menatap lembut ke arahnya seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Keturunan Archaik Devil Bird memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Bibi, kamu harus bertahan. Kakek kepala dan yang lainnya akan segera datang. Waktu berlalu perlahan. Suara binatang buas yang mengaum terdengar dari jauh. Si kecil mulai khawatir karena dia tidak tahu apakah orang-orang desa batu mendengar tangisan elang sisik hijau. Jika dia kembali sendiri terlebih dahulu dan kebetulan seekor binatang buas datang, mengingat kondisi elang sisik hijau saat ini, kematian pasti menunggunya tanpa ada kesempatan untuk membalas. Bahkan jika mereka tidak mendengarnya, kepala kakek pasti akan mengirim orang untuk menyelamatkan kita. Bibi, tolong tunggu dengan sabar dan bertahan, semuanya akan segera baik-baik saja. Si kecil menggunakan suaranya yang muda dan lembut untuk memberinya semangat.
Raungan binatang buas yang teredam tampaknya mendekat dan suara gemerisik datang dari jauh. Matahari terbenam hampir menghilang dan langit menjadi gelap. Bagian hutan ini tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Bibi, makan darah yang berharga lagi. Si kecil sekali lagi menangkupkan tangannya dengan sepotong daging mythical Flaming Devil Bull dan mengirimkannya. Tiba-tiba, rambut di punggung si kecil berdiri. Dia dengan cepat menghindar. Panah besi sedingin es menggores melewati tenggorokannya dan memasuki batu gunung dengan suara ledakan dan suara logam terdengar. Hanya pada saat ini ledakan sonik lewat. Kecepatan panah besi itu terlalu cepat, jauh lebih cepat daripada kecepatan suara. Kekuatannya mengejutkan. Jika si kecil bereaksi sedikit lebih lambat, panah itu akan menembus tenggorokannya. Garis cahaya dingin melintas dan panah besi kedua ditembakkan. Si kecil mengelak dan dengan suara peu, darah memercik keluar. Potongan daging yang awalnya ingin dia beri makan elang sisik hijau itu ditembus. Terlalu boros untuk seekor burung ganas yang akan mati. Anda mungkin juga memberikannya kepada saya. Sebuah suara laki-laki kasar datang. Ini kalian. Si kecil kaget dan marah. Setelah melihat orang-orang desa serigala, orang yang menembakkan panah adalah kapten regu pemburu mereka. Tingginya adalah 2,34 meter yang sangat besar. Otot-ototnya kokoh dan urat-uratnya tampak seperti ular. Selama 4 minggu, samar-samar ada tanda-tanda dari mereka. Sekarang, lebih dari 20 dari mereka muncul. Masing-masing dari mereka memegang busur kaku dan membidiknya dengan panah besi mereka. Si kecil sangat marah. Matanya terbuka lebar dan berkata, "Terakhir kali, desa batu kami membiarkan kalian pergi, dan kalian menetapkan janji darah kalian. Sekarang kamu ingin membunuhku, kamu? Benar-benar anak yang lucu, apakah sumpah lebih berharga dari tubuh Langkasuani yang berharga itu, dan lebih dari tanduk merah tua keturunan Archaik itu?" Seorang pria paruh baya dari desa serigala mencibir. "Hehe." Kemilau putih perak melesat ke 4 arah. Si kecil tidak lagi bertukar kata. Kedua lengan menyebar, dan memotong bulan berbentuk cakram yang menyilaukan seperti turunnya bulan surgawi dari tingkat ke-9 surga. Dia memegang bulan dan bergegas menuju orang-orang itu. Dia tidak lagi memperhatikan alasan dan hanya memikirkan pertempuran. Meskipun dia masih anak kecil, dia sering mendengar tentang kekejaman dan ketakutan binatang buas di tanah terpencil ini. Saat ini, si kecil memperlakukan orang-orang ini seperti binatang buas, dan tidak lagi melihat mereka sebagai orang dari spesies yang sama. Dia dengan cepat maju dengan tujuan melawan mereka dan melindungi bibinya, elang sisik hijau. Karena di dalam hatinya, kelompok orang ini jauh dari jenis elang sisik hijau yang biasanya kejam. Dia tidak akan pernah bersimpati dengan mereka lagi. Wah. Seperti terkonsentrasi seperti hujan, panah besi ini terbang ke arahnya. Setiap tembakan memiliki 1000 jin kekuatan di belakangnya, dan mereka sangat menakutkan. Bahkan binatang buas besar akan mati karena satu tembakan. Begitu banyak orang secara bersamaan menembak anak kecil seperti itu. Mereka hanya berdarah dingin dan kejam. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, dan hanya tersenyum dingin dan kejam. Dang! Bulan perak berputar dan merobohkan deretan panah besi. Gebeng-gebeng, meskipun tiang besi, mereka tetap tidak akan mampu menahan serangan. Mereka benar-benar terbelah dua. Jangan meremehkan dia. Meskipun dia masih anak-anak, dia memiliki artefak berharga pada dirinya. Dia benar-benar kuat. Bekerja sama dan tembak dia. Seorang pria kekar dengan keras meraung. Wuh! Bulan perak melesat melewati dan berputar di sekitar hutan. Pria yang baru saja berteriak itu langsung ditebas di bahu, memotong-motong lengannya.
Darah segar menyembur keluar, dan dengan teriakan yang mengental, dia jatuh ke lantai. Anak yang sangat kuat, cepat mundur dan lempar tombak besi. Kapten Regu pemburu desa serigala berteriak keras dan membubarkan anak buahnya sebelum mundur ke belakang. Mereka mulai menggunakan kekuatan yang lebih hebat untuk melemparkan tombak mereka, dan tombak mereka bahkan lebih menakutkan daripada panah mereka. Tiang tombak satu demi satu memancarkan cahaya dingin saat mereka merobek udara. Setiap tiang, yang panjangnya kira-kira 2 meter dan beratnya 10 jin, dapat dengan mudah menembus kulit badak api saat mereka bersiul lurus ke depan. Dang, dang. Si kecil menggunakan bulan peraknya untuk mencegat serangan, mematahkan tiang satu demi satu. Denting yang memekakkan telinga terdengar, percikan api beterbangan, dan situasinya mengerikan. Membunuh! Mata Little Shihao segera diluruskan. Meskipun dia baik hati dan jujur, dia tidak lemah. Jika orang lain ingin membunuhnya seperti ini, dia secara alami harus membalas dan membela diri. Weng! Bulan perak bergidik, dan dia buru-buru maju dengan seluruh kekuatannya. Menggunakan bulannya yang berharga untuk memblokir panah, dia berlari 10 meter ke depan sebelum menyerang dengan sekuat tenaga. Sebuah cahaya putih salju melintas, dan di depannya, jeritan mengental darah terdengar. Lengan 5 atau 6 orang dipotong dan darah memercik tinggi ke udara. Beberapa tombak besi terbang melewati tubuh si kecil, nyaris tidak menggoresnya dan menusuk bajunya. Namun, dia mengabaikannya begitu saja, dan dengan sekuat tenaga, dia mengaktifkan bulan perak cakram kedua. Sebuah pohon kuno muncul di atasnya, dan itu berkedip-kedip dengan indah saat menaburkan sebagian dari kecemerlangannya, membuat bulan tampak lebih indah. Peu. Kali ini, bulan perak terbang dengan jarak yang sangat jauh lebih dari 10 meter dan hampir membelah Kapten Regu berburu desa serigala dan beberapa orang lain di depannya menjadi 2. Mereka semua terluka parah, dan perut kapten mereka terbelah, menyebabkan ususnya hampir tumpah. Pergi! Kapten berteriak dengan sekuat tenaga. Setelah memberikan perintah ini, kulitnya memutih dan dia mulai berkeringat deras. Sekelompok orang berteriak, dan mereka dengan cepat mengumpulkan yang terluka sebelum berhamburan dan mundur ke hutan. Anak ini sangat aneh, dia terlalu kuat. Namun, kami sudah mengirim surat kembali. Kepala dan yang lainnya tidak terlalu jauh, mereka harus bergegas ke sini dengan cepat. Bibi Green, kamu baik-baik saja kan? Si kecil berlari kembali. Setelah melihat luka elang sisik hijau tertusuk oleh tombak besi dan beberapa anak panah besi, dia sangat sedih hingga air matanya hampir menetes. Elang sisik hijau memiliki ekspresi lembut. Itu dengan ringan menggelengkan kepalanya dan tidak mengeluarkan suara apapun. Itu sangat tenang. Bibi, aku benar-benar tidak berguna bukan? Saat itu, hal semacam itu terjadi dan saya masih tidak dapat membunuh siapapun dan hanya melukai bahu dan lengan mereka. Si kecil menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia hanya seorang anak pada akhirnya. Meskipun dia dewasa lebih awal, dia tidak bisa dengan kejam membantai dan menumpahkan darah seperti orang dewasa. Meskipun dia menyerang, hati dan tangannya masih gemetar. Namun, ada orang-orang yang terluka sampai benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka dan tidak pernah bisa dianggap sebagai ancaman lagi. Sebagian besar dari mereka kehilangan bahu dan lengan, dan ditakdirkan untuk menjadi cacat seumur hidup. Sekitar 10 li jauhnya, desa serigala dengan cepat berkumpul. Mereka menyerbu ke arah ini, dan di antara mereka ada seorang pemuda di atas tandu yang setengah duduk dan setengah berbaring. Ekspresinya pucat dan matanya sedingin es saat dia memegang gelang gigi binatang di telapak tangannya. Seorang lansia dengan ringan berbicara, dia sebenarnya sekuat ini, mampu melukai lebih dari 10 anggota klan kita. Jangan takut,
Kali ini kita akan menggunakan artefak berharga yang diberikan kepada kita oleh roh penjaga kita dan melihat bagaimana dia akan membuat gangguan lagi. Tubuh Suwani yang berharga ada di sana, dan roh penjaga akan datang secara pribadi. Kata tetua lainnya. Beberapa li jauhnya, sekelompok orang desa batu juga bergerak seperti harimau ganas, bergegas menuju bagian hutan pegunungan tempat si kecil berada. Mengambil kemudi ekspedisi ini adalah 3 tukik, Ziyun, Dapeng, dan Xiao Qing. Mereka dengan cemas mengepakkan sayapnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.